Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma bagitu wa bagiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnul Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Melanjutkan bahasan kita minggu lalu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dalam jalan walaya. Namun mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita yang kita cintai, Allah yarham Ustaz Jalaluddin Rahmat, kita bacakan dulu sebaik-baik Fatihah dan selawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya yang suci alaihi wasallam dan dzurriyyahnya dan leluhurnya yang suci dan paman-paman dan bibi-bibi Nabi, pula kepada seluruh sahabat Nabi dari para Nabi, para Rasul, para Siddiqin, para Syuhada, para Sholihin, para Aulia Allah, para ulama al-mukhlisin wal mukhlasin bi Muhammadin wa ali tahirin, juga pada handai tolan kita, keluarga kita, terutama orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, dan terutama pada guru-guru kita yang kita baca kitabnya, yang kita pelajari kitabnya, yang kita belajar dari mereka, Ustadz Jalal, Habibna Husain Al-Habsyi, Habibna Skaf Al-Jufri, Habibna Aib Askaf, ya, Kiai Haji Muhtar Adam, Ustadz Asmawi, Ustadz Khairon Yusuf, Habib Toha Musawa, Habib Rusdi Alaidrus, dan seluruh guru-guru kita, terutama juga Sayyidul Alamah Muhammad Husain Toba-Tobai, Sayyid Muhammad Husaini Tehrani, dan seluruh silsilah keguruan mereka hingga Sayyid Ali Sustari, Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini, Sodrul Muta'alin Mullah Sodro, dan seluruh guru-guru kita. Mudah-mudahan melaluinya kita dimudahkan dalam mendapatkan hikmah-hikmah dalam majlis malam Jumat yang mulia ini. Al-Fatihah, tasbihku, salawat. Wa masallam. Kembali pada apa yang diajarkan oleh Allah yarham, bagaimana agar kita bisa mencapai makom tauhid af'al, makom tauhid sifat, makom tauhid zat. Ini perlu saya garis bawahi, sejauh yang saya baca memang tidak eksplisit beliau ungkapkan seperti ini, tapi saya mencoba menyarikan ya. Dan bagaimana saya melihat karya-karya Allah yarham ini bisa kita gunakan untuk mengoperasionalisasi dan mengimplementasi, menjadikan karya-karya agung Allamah Toba-Tobai ini bisa kita coba implementasikan semampu kita dalam konteks kita saat ini. Jadi Allah yarham yang pertama menasihatkan, yang pertama, langkah pertama itu adalah menggeser akbaru hammina, perhatian inti kita, keprihatinan kita, keinginan kita dari ego kita ke dunia.
itu kita geser menjadi perkhidmatan pada sesama. Dan senantiasa melibatkan para kekasih hati Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, Waalaikumsalam, seluruh zuriyah Nabi yang suci, seluruh keluarga Nabi leluhurnya, para Nabi, para Rasul, para guru kita, keluarga kita, orang tua kita dalam setiap amal. Jadi berkhidmat pada sesama manusia dan menggabungkan seluruh kekasih hati kita, terutama Kanjeng Nabi dan keluarganya dalam setiap amal. Dan jadikanlah itu mudawamah hingga menjadi atomic habits, jadi karakter spiritual kita atau spiritual DNA. Maka pelan-pelan diri kita akan mengalami tahawul, transformasi spiritual. Tanpa terasa dengan taufik dari Allah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, Allah akan mengambil af'al atau perbuatan kita. Jadi ini yang diungkapkan oleh Sayyidul Alamah Muhammad Husain Tabatabai, guru yang kita cintai, dalam kitab Risalah Al-Walayah bab 5. Allah Subhanahu wa taala mengambil posisi perbuatan mereka. Maka perbuatan mereka menjadi perbuatan Allah. Inilah yang disebut maqam tauhid al-af'al. Dalam surat Al-Anfal disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita its ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Ya. Nah, jadi para kekasih Allah dengan terus-menerus melakukan perkhidmatan dan menyambungkan ibadah dan perkhidmatan mereka ini pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan para kekasih hati, akan mencapai maqam tauhid af'al, di mana Allah mengambil posisi perbuatan mereka. Ya. Jadi kalau kekasih Allah ini tidak mengucapkan sesuatu, walaupun lahiriahnya yang mengucapkan itu adalah mereka, secara batin Allah menuntun lisan mereka. Pembicaraan mereka diambil posisinya, ya, jadi pembicaraan Allah. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Nasihat Allah yarham, jangan pernah berhenti dalam perjalanan. Karena orang yang berhenti dalam perjalanan merasa puas diri walaupun setitik, itu berisiko mendapatkan akhir yang buruk atau su'ul khotimah. Ini bisa dibaca misalnya dalam kitab beliau Menjemput Kematian, dalam kisah Bal'am bin Bauro. Dan ada kisah-kisah selain Bal'am bin Bauro dan yang lebih menyedihkan hati saya ketika membaca. Silahkan para hadirin membacanya. Jadi jangan pernah berhenti dalam perjalanan. Teruskan bertahan, ya, bertahan untuk menggeser akbaru hamina dari cinta pada dunia menjadi perkhidmatan pada sesama. Nah, kalau ini kita lakukan perlahan-lahan secara tanpa terasa, insya Allah dengan pertolongan Allah dan barokatul Muhammadiyah, Allah akan mengambil alih al-ausaf atau sifat-sifat kita dan menggantinya dengan cahaya darinya. Apa bedanya perbuatan dan sifat? Sifat ini lebih mendalam. Sifat itu adalah karakter. Jadi kalau perbuatan, ketika seseorang berbicara, Allah mengambil posisinya, posisi pembicaraannya.
Tapi kalau Allah berkenan mengambil alih posisi sifat atau karakter seseorang, seseorang itu betul-betul berubah. Ya, ketika beliau berangkat ke Karbala itu sifat-sifatnya itu X, sepulang dari ziarah dari Karbala sifat-sifatnya berubah jadi Y, jadi yang orang lebih santun, lebih halus, lebih mudah menangis, dan setelah 40 hari sifat-sifat ini bertahan. Ya. Karakternya berubah total dan bertahan. Ini yang pada saat Allah Yarham memberikan pembekalan ketika para jamaah hendak ziarah Arba'in, beliau ziarah ke Arba'in ke Najaf dan Karbala. Beliau memesankan tidak semua yang pergi ke Karbala itu menjadi Karbala'i. Hati-hati merasa diri menjadi Karbala'i hanya karena pergi secara fisik di sana. Orang menjadi Karbala'i kalau mengalami tahawul, transformasi spiritual. Dalam bahasa perjalanan Tauhid Al-Matoba'i, bila mencapai makom Tauhid as-sifat, setidaknya sebagian dari sifat-sifatnya diambil alih posisinya oleh Allah. Ya. Dan sifat-sifatnya itu digantikan oleh Allah dengan cahaya darinya. Nah, ini disebutkan juga oleh Sayyidul Alamah Sayyid Muhammad Husain Tabatabai ketika menjelaskan tauhid sifat dalam bab 5 kitab Risalah Al-Walayah. Cahaya ini adalah jiwa yang hidup, yang melaluinya orang-orang dihidupkan kembali. Jadi seolah-olah orang yang mencapai tauhid sifat itu dirinya mati, diri yang lamanya mati. Ya, saya merasa diri saya jauh dari tauhid sifat karena saya belum merasa diri saya mati. Saya gini-gini aja. Mohon doa para hadirin semua ya. Karakter saya ini nggak pernah jadi baik-baik gitu. Betapa takutnya ya. Umur sudah seperti ini. Tapi mohon izin walaupun Al-Fakir belum bisa mengimplementasi dan merealisasi ya. Mohon izin berbagi gagasan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan para hadirin semua dan keluarga mendapat taufik dari Allah dan bisa merealisasi, dan mohon berkenan mendoakan Al-Fakir, saya dan seluruh keluarga untuk mencicipi percikan cahaya ini, mencicipi kematian ini, mencicipi kematian sifat-sifat yang buruk, mencicipi kematian ego kita yang buruk dan bertransformasi menjadi seorang Karbala'i yang sejati, menjadi seorang Muhammadi yang sejati. Sebagaimana kata Cak Nun, Muhammadkan hamba ya Rabb. Nggak mungkin kita menjadi Muhammad sebelum kita mati, sebelum kedirian kita yang buruk mati. Karena nggak mungkin yang suci cahaya bercampur dengan yang kotor. Allah tidak menciptakan ya dalam seorang manusia dua hati. Ya. Nah, beliau dalam hal ini mengutip surat Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyainaha
wa ja'alna lahu nuron yamsi bihi finnas. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Jadi ini luar biasa ini. Di sini jelas banget. Orang itu mati terus dihidupkan. Dihidupkan lagi. Siapa yang menghidupkan lagi? Ya. Dalam ayat ini jelas. Fa'ahyainahu. Domirnya yang menghidupkan adalah na. Kami, artinya Allah yang menghidupkan. Jadi Allah yang mengambil posisinya setelah orang ini mati. Dan tidak cukup hanya dengan itu. Setelah diambil posisinya, wa ja'alna, dan dijadikan. Siapa yang menjadikan? Allah, na juga. Wa ja'alna lahu. Dan kami menjadikan baginya cahaya. Ya. Luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cahaya ini memberikan apa? Yamsi bihi finnas. Yang dengan cahaya ini atau cahaya ini yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah annas, orang banyak. Jadi dia berjalan dengan cahaya ini. Nah, dalam surat Al-Hadid ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berimanlah kepada Nabi, kepada Rasul. Maksudnya ini adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuron. Nah, ini ada juga. Dan menjadikan bagi kalian cahaya. Tamsyu nabihi. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Wa yaghfir lakum. Serta ia mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Penjelasan Sayyidul Alamah Muhammad Husin Toba-Tobai dalam kitab Risalah Walayah tentang Risalah Al-Walayah tentang ayat ini, dan Allah akan mewariskan pada orang yang bertakwa, orang beriman yang bertakwa dan kemudian beriman pada Nabi. Ini Alamah Toba-Tobai sudah menjelaskan ini keimanan tingkat kedua ya. Kecintaan dan mengikuti kanjeng Nabi dan keluarganya secara tulus. Ya. Bagi orang beriman yang seperti ini, Allah akan mewariskan kepadanya cahaya. Ya, sama dengan surat Al-An'am ayat 122 tadi. Di dalam surat Al-Hadid ayat 28 ini juga mereka akan diberikan cahaya. Dan penjelasannya sangat mirip atau sama ya. Yang dengan cahaya ini ia berjalan di tengah manusia. Nah, ini dijelaskan oleh Alamah Tabatabai, yakni ia hidup dan bergaul di tengah-tengah mereka. Ya, jadi waliullah itu bukan orang-orang yang nyepi, tapi ini hidup, bergaul, aktif di masyarakat.
Namun yang sebelum diberi cahaya itu, ia bergaul dan hidup di tengah masyarakat itu dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan sifat-sifat dan karakternya sendiri, dan dengan sebab-sebab dirinya dan pendengaran, penglihatan, tangan, dan lisannya sendiri. Nah, setelah diwariskan cahaya padanya, ia hidup dan bergaul di tengah-tengah masyarakat, melakukan perkhidmatan, berinteraksi dengan istrinya, anaknya, dan orang tuanya, dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang di kantornya, tetangganya, dan lain-lain, dengan cahaya Tuhan. Ya, kalimat terakhir di bawah itu tambahan saya ya supaya lebih jelas. Apa maksudnya? Sifatnya, karakternya itu menjadi cahaya dari Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku wali karena bisa terbang, ya, kata Abu Said Al-Khair, lalat juga bisa terbang. Kalau ada seorang, wah di sana ada orang bisa berjalan di atas air, tidak usah belajar ke waliullah, itu belajarnya ke katak saja, karena katak bisa berjalan di atas air. Ada orang bisa belajar ada di berbagai tempat sekaligus, itu malah kita bisa belajar ke setan. Na'udzubillah min dzalik. Karena setan bisa ada di hati jutaan manusia sekaligus. Terus waliullah itu yang seperti apa? Kalau kita melihat seseorang dimanapun ini, dalam posisi apapun, orangnya kalau kita lihat wajahnya itu sejuk, dia selalu tersenyum dan berkhidmat kepada orang lain, sudah menjadi kesehariannya. Apalagi kalau khidmat yang dilakukan pada orang lain itu udah mencapai tingkat itsar, mengorbankan diri sendiri. Dan ini ia lakukan terus-menerus. Menjadi karakter. Ya, kita coba tanya ke tetangganya, ke orang-orang yang berinteraksi dengannya, semua menyaksikan kebaikannya, ketulusannya. Jadi wujudnya, kemungkinan besar wujudnya ini sudah menjadi cahaya. Nah, karakter kekasih Allah sebetulnya adalah ini, seseorang yang kebaikannya terus-menerus memancar. Dan ini menjadi sifat dan karakter. Jadi mudawamah. Ya. Tidak pernah yang bersangkutan lepas kendali. Kalau marah tidak pernah lepas kendali. Ya. Marah pun semua juga menjadi cahaya. Walaupun itu ada kalanya marah untuk hal yang baik. Ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang tauhid sifat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, terus setelah itu bagaimana? Setelah mencapai makom tauhid as-sifat, kembali ke nasihat Allah yarham. Teruskan berjalan dan jangan berhenti dalam perjalanan. Berbahaya sekali berhenti dalam perjalanan karena akan menjadi akhir yang buruk. Teruskan bertahan, tetap bertahan untuk menggeser akbaru haminah dari ego dan dunia ke dalam perkhidmatan pada sesama. Tapi kemudian rasakan bahwa selama masih ada selain Allah dalam pandangan atau persepsi kita, kita harus terus memohon taufik darinya agar dalam perkhidmatan pada sesama manusia, dalam peribadatan kepadanya ini, kita mencapai tahapan keikhlasan yang sempurna, pengabdian kepada Allah secara sempurna, serta memutus
mensucikan diri dari selainnya. Nah, ini sesungguhnya merupakan menurut Al-Fakir makom yang paling sulit dan tidak bisa dibayangkan. Sekali lagi, walaupun Al-Fakir secara realitas gak pernah mencicipi setitik pun dari makom ini ya, tapi mohon izin untuk mencoba menjelaskan, paling tidak barangkali mudah-mudahan para pemirsa dan keluarga mendapat taufik untuk mencicipi makom ini sebelum panggil Allah, dan mohon berkenan mendoakan Al-Fakir dan keluarga dan seluruh saudara-saudara kita yang lain. Mohon izin untuk mengutip dari buku Doa dan Kebahagiaan. Kenapa makom ini sulit? Karena ego ini, kata Allahyarham, selalu menyertai kemanapun. Jadi sulit buat kita meninggalkannya. Kalau bukan hampir mustahil ya, sulit sekali. Kalau dengan kekuatan diri kita sendiri pasti mustahil. Ya, kalau dengan pertolongan Allah mudah-mudahan bisa. Kata Allahyarham, egoisme dalam ibadah muncul ketika kita beribadah untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Ya, namun kondisi-kondisi ini adalah perjalanan yang harus kita lewati. Mestinya kita berjalan lebih lanjut. Nah, menarik Allahyarham ini membagi kalau bayangan saya itu ada 3 tahapan doa yang dijelaskan Allahyarham ini sebetulnya menunjukkan makom tauhid af'al. Doanya kira-kira seperti ini ya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Aku memohonkan padamu ridhomu dan surga ya. Ya. Artinya kita memohon pada Allah ridho Allah. Ya. Nanti ada tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Jadi surga dan neraka sudah nggak jadi masalah lagi. Ini kita sudah memasuki makom tauhid. Ya. Ini saya kurang pasti ya, tapi ini kalau nggak tauhid al-af'al, ini tauhid sifat. Karena di dalam doanya ini sudah tidak ada surga dan neraka ya. Aku berlindung biridoka, a'udzu biridoka min sakhotik ya. Aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Kalau doa yang tahap pertama ini, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, masih menyebutkan surga. Tapi tetap di sini tujuan utamanya adalah ridho Allah. Jadi ini sudah mulai memasuki makom-makom tauhid ya. Kalau nggak tauhid af'al gitu. Sedangkan yang ini a'udzu bi ridhoka, Allahumma inni a'udzu bi ridhoka min sakhotika. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Ini doa yang makom tauhidnya lebih tinggi. Mungkin kalau nggak tauhid sifat ya tauhid af'al. Nah, kemudian di tingkatan puncak ini beliau menyebutkan a'udzubika minka. Aku, Allahumma ini a'udzubika minka, ya Allah aku berlindung kepadamu dari dirimu. Ini luar biasa. Ini doa yang mampu diucapkan orang dalam makom tauhid zat. Dan beliau mengutip juga dalam salah satu doa Imam As-Sajjad alaihi salam. Ya, salah satu keutamaan Allahyarham ini, beliau menerjemahkan secara tuntas Shahifah As-Sajjadiyah dalam waktu yang sangat spektakuler dengan kualitas yang sangat bagus, sehingga kalau kita
pelajari jejak-jejak karya beliau ini, penghayatan Ustadz Jalal dan pemahaman ke Soifah As-Sajadiyah ini menurut saya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau dan Bunda Ais Kartini. Nah, dalam doa Imam As-Sajjad ini dituturkan, aku melarikan diri darimu menujumu. Nah, ini adalah, menurut saya ini adalah doa yang hanya bisa diucapkan ketika orang sudah mencapai makom tauhid zat. Jadi masih ada makom yang di atas tauhid sifat, di mana orang itu sudah diganti dengan cahaya, masih ada makom yang lebih tinggi lagi. Alamat Toba-Tobai dalam kitab Risalah Al-Walayah mengutip doa munajat Sya'baniyah. Saya akan coba bacakan ya. Ini potongan dari munajat Sya'baniyah, doa dari Imam Ali salamullah alaih di bulan Sya'ban, doa sehari-hari. Allahumma sholli, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alhimni walahan bi dzikrika ila dzikrik. Ilahi wa alhimni walahan bi dzikrika ila dzikrik. Tuhanku atau ilahi, dan ilhamkan kepadaku walahan bizikrika ila zikrik. Saya menerjemahkannya kegilaan dalam zikirmu kepada zikirmu. Jadi ini kita bisa membayangkan sudah bukan zikir lagi. Di sini digunakan kata-kata walahan. Makanya kadang-kadang para penyair menyebut penggila cinta. Ini ada sumbernya. Bukan hanya sekedar mengarang. Di dalam taraf tertentu tidak disebut cinta kalau tidak gila. Coba kita lihat ya, cinta seorang ibu ke anak. Ya. Itu cinta seorang orang tua ke anaknya itu gila gitu. Bapak ibu-ibu bisa mencoba menonton film Korea ya, drakor, Key to Hearts atau Key of Hearts, cerita seorang ibu yang anaknya yang tua itu petinju dan anaknya yang kecil itu autis ya, yang tuanya udah berusia 40, yang autisnya itu umur 26. Luar biasa itu digambarkan ibu-ibu itu seorang yang taat ke gereja ya. Itu menurut saya untuk orang yang melihat betapa gilanya cinta orang tua pada anak, itu salah satu film yang sangat direkomendasikan. Ya. Itu baru cinta orang tua ke anak. Mudah-mudahan kita sebagai anak diberi kegilaan cinta juga pada orang tua. Karena birrul walidain yang disertai dengan kegilaan cinta pada orang tua, ini akan menjadi pelindung dari murka Allah. Yang paling efektif. Apalagi orang yang dikaruniai kegilaan cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Seperti kisah seorang sahabat yang kalau satu hari aja tidak memandang wajah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya tidak enak. Ini sahabat ini sudah gila dalam cinta. Nah, buat yang belum, ini kita berdoa terus. Wa ilahi wa alhimni walahan bidzikrika ila dzikrik. Ilahi, ilhamkan kepadaku dengan perantaraan mengingatmu, kegilaan untuk mengingatmu kembali. Ya. Kalau kita melihat Alamat Toba-Tobai memaknakan zikir dan hub
ya. Dan syukur itu sebenarnya adalah satu hal ya. Jadi ya, ini yang disebut oleh Allahyarham, jangan pernah berhenti di perjalanan. Zikir yang kemungkinan bisa menuju keberhasilan itu ciri-cirinya adalah kegilaan dalam zikir itu, kecintaan pada zikir itu membawa pada zikir itu kembali. Jadi keinginan untuk berkhidmat pada sesama manusia itu nggak ada batasnya. Kecintaan kita pada Nabi dan keluarganya dan para kekasih dan orang tua kita dan orang-orang yang kita kasih itu seharusnya sebagai manifestasi dari cinta pada Allah itu tidak ada batasnya. Dan terus berikutnya, wa himmati fi rauhi najahi asma'i, wa himmati fi rauhi najahi asma'ik wa makhalli kutsik. Dan jadikanlah hammi, ini sengaja nggak saya terjemahkan ya, karena ini masih ada kaitan dengan yang kita bahas, yang kadang-kadang Ustaz Jalal nggak menerjemahkan. Geser akbaru hammina, ini kata-katanya sama. Geserlah keprihatinan kita yang paling besar, atau diterjemahkan juga bisa keinginan kita yang terbesar. Nah, kita ingin digeser kemana? Kita ingin dijadikan pada rohi najahi asma'ik wa mahalli kutsik. Ya. Ini diterjemahkan di terjemahan Mafatihul Jinan yang ada di Android ya. Ini kelihatannya yang publikasi adalah Al-Huda atau ICC. Dan jadikanlah keinginanku untuk menelusuri jalan menuju asma dan makom kudusmu. Dan memang dalam bahasa Arabnya ini tidak sederhana, silahkan dicari sendiri ya. Wa himmati fi rauhi najahi asma'ik wa mahalli kutsik. Kalau saya dengan seluruh keterbatasan saya menerjemahkannya, dan jadikanlah hammi, keprihatinan atau keinginanku ya, pada kesenangan, kemenangan asma-asmamu dan tempat sucimu. Jadi ini menggeser semua selain asma-asma dan mahalli kutsik, tempat kekudusanmu. Ya, terus berikutnya, nah bagian ini sering sekali digunakan Imam Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini ya. Setahu saya ya. Ilahi habli kamalal inkito ilaika. Tuhanku anugerahilah aku kamalal inkito ilaika. Saya menerjemahkan kesempurnaan keterputusan pada selainmu. Jadi dianugerahi apa? Keterputusan dari selain Allah. Wa anir absara qulubina, ya, dan sinarilah mata hati kami. Wa anir absara qulubina, dan sinarilah mata hati kami bidiyai nazoriha ilaika, dengan diyai nazoriha ilaika, pencerahan penglihatan dalam melihatmu. Hatta tahriko absorul qulub, hingga mata hati menjadi terkoyak. Wujuban nur, melewati hijab-hijab cahaya. Fatasila ila ma'dinil azamati,
dan akan mencapai sumber keagungan. Wa tasiro arwahuna mu'allaqatan binu biizzi kutsik, dan jiwa kami pun jadi terhubung mu'allaqah biizzi kutsik, dengan kemuliaan kesucianmu. Ya, ilahi abri kamalal ingkito ilaika wanir absoro kulubina bidya inazoriha ilaika hatta tahriko absorul kulub wujuban nur fatasila ila ma'dinil azamati watasiro arwahuna mu'alakotan bi'izzi kutsik. Ya. Nah, para hadirin pemirsa Majulah Ijabi yang mudah-mudahan senantiasa dalam barakatul Muhammadiyah, doa ini, potongan doa ini sungguh dahsyat, dan di dalamnya mengisyaratkan makom tauhid zat. Apa itu makom tauhid zat? Yang pertama adalah kesempurnaan keterputusan pada selain Allah. Ya. Kemudian yang kedua, pencerahan penglihatan dalam melihatmu. Tidak akan bisa melihat Allah kecuali Allah. Jadi kalau masih ada selain Ia, setitik pun tidak akan bisa melihat kehadirannya. Bahasa Allah yarham, dambaan para pejalan spiritual itu, para hamba itu adalah merasakan, melihat kehadirannya dengan mata hatinya. Dan ini sesungguhnya tidak pernah bisa dicapai kecuali dalam makom tauhid as-zat menurut Al-Fakir. Karena tidak bisa melihatnya kecuali dirinya sendiri, dan ketika masih tersisa setitik ego, itu tidak bisa melihat Allah. Dan kita melihat bahwa doanya ini mengoyak hijab-hijab cahaya, betapa tingginya. Jadi orang yang berdoa di makom ini hanya layak ketika orang itu sudah meninggalkan az-zunub, terutama ummahatuz zunub, tidak memiliki setitik kesombongan, ujub, kibir, tamak, hasad, tamak, kibir itu sudah lenyap dari hatinya secara karakter, tidak hanya sesekali. Dan nggak bisa lagi dibisiki setan masalah itu. Ya. Sudah memasuki alam cahaya, alam di mana ia terus-menerus berkhidmat pada sesama manusia dan beribadah pada Allah. Tapi dia masih harus mengoyak dan melewati hijab-hijab cahaya agar mencapai sumber keagungan. Dan jiwanya akhirnya terhubung dengan kemuliaan kesucianmu. Di sini digunakan kemuliaan, keagungan kesucianmu. Ketidakmampuan Tuhan untuk disifati lagi saking tingginya. Menurut Al-Fakir, ini mengisyaratkan tahapan yang lebih tinggi dari tauhid as-sifat dan tauhid al-asma. Ini adalah tahapan tauhid zat. Nah, penjelasan Allamah Tabatabai tentang tauhid zat, setelah fananya sifat dan perbuatan, artinya sifat dan perbuatan itu sudah diambil alih oleh Allah yang Maha Pengasih. Yang terakhir, zat mereka diambil alih oleh yang Maha Pengasih. Nama-nama dan ego mereka pun, kepribadian mereka menjadi binasa. Allah akan mengambil tempat mereka. Makom ini demikian agung sehingga berada di luar kata-kata dan ungkapan.
atau tak mampu ditandai. Makom ini yaitu makom tauhid zat ini merupakan majasi atau kiasan. Nah, menurut Alamah Said Muhammad Hussein Tabatabai, inilah makom yang Allah berikan pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya yang suci alaihi wassalam yang mengikutinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya beliau juga menjelaskan makom ini dianugerahkan kepada para wali, para pecinta sejati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya alaihi wasallam di akhirat. Bahkan juga di dunia. Dengan demikian, makom para wali dari umat ini merupakan makom yang diwariskan dari para imam alaihissalam. Jadi, memperoleh makom tauhid zat ini para wali yang merupakan mukmin sejati ya. Itu memperolehnya dari limpahan barokah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam yang suci salamullah alaihi. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Para hadirin jamaah, para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Demikianlah kajian kita hari ini sebagai kesimpulan ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Yarham dengan senantiasa mempertahankan untuk menggeser fokus perhatian kita dari dunia kepada wajah Allah, pada hal yang membuat Allah ridho, kepada kecintaan para kekasih Allah, atau mudahnya dengan menggeser akbaru hamina dari dunia kepada akhirat, dan terus menerus berusaha untuk berkhidmat pada sesama manusia dan meningkatkan khidmat ini kalau bisa sampai tahap ithar, mengorbankan diri ya. Jangan pernah berhenti di perjalanan ya. Kita terus berusaha meninggalkan sisa-sisa ego untuk mencapai keterputusan total kepada selainnya, sehingga bisa mengabdi ikhlas hanya karenanya. Melalui suluk ini, melalui 4 hal ini, mudah-mudahan Allah memberi taufik pada kita dan berkenan mengambil alih af'al, sifat dan zat dari kita semua dan keluarga, insyaallah bihaqi Muhammad. Marilah kita tutup kajian kita semua dengan mengirimkan sebaik-baik Fatihah dan selawat pada para kekasih hati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya yang suci alaihimussalam, pada seluruh keturunan Nabi dan keluarga Nabi alaihimussalam wa radhiyallahu anhum, juga para leluhur Nabi dan paman bibi Nabi alaihimussalam, juga pada para Nabi, para Rasul, para Siddiqin, para Solihin, para Aulia, dan kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, terutama juga pada guru-guru kita, Allah Yarham, Bunda S. Kartini, Habibna Husain Al-Habsyi, Habibna Segaf Al-Jufri, Habibna Aib As-Segaf, Ustadz Asmawi, Ustadz Khairon Yusuf, Kiai Haji Muhtar Adam, dan seluruh guru-guru kita yang lain, pula kepada, terutama pada kedua orang tua kita, juga kepada keluarga dan handai tolan kita, dan pada seluruh pecinta Ahlul Bait di Indonesia maupun di dunia. Mudah-mudahan pula dengan keberkahan majelis ini, yang sakit disembuhkan, yang berhutang ditunaikan hutangnya, pandemi ini segera dientaskan oleh Allah,
ya yang sulit dipecahkan oleh Allah kesulitannya, yang memiliki masalah di keluarga dipermudah Allah dan digantikanlah masalah itu dengan kebaikan yang melimpah bagi keluarga dan seluruh hajat-hajat yang lain yang baik mudah-mudahan diwujudkan dengan keberkahan majelis ini. Dan terutama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pesan Allah yarham. Mudah-mudahan melalui keberkahan majelis ini kita semua dan keluarga dan nandetolan kita diberi akhir yang baik. Al-Fatihah, tasbihu, salawat, wa sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awalin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilah wa syarafa wa darajatal kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah wa la tahrimni yaumal qiyamati ru'yatah warzuqni suhbatah wa tawaffani ala millatih waskini min khadihi masroban rawiyan sa'igon hani'an la asma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amantu bi Muhammadin wa lam arah farifni fil jinani wajhah. Allahumma baligh ruha Muhammadin anni tahiyatan katsiratan wa salama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.